Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Filza Syafika Putri sebagai moderator pada diskusi kali ini, dan adapun rekan-rekan kelompok saya, Afika Rizkiriani, Nur Indriani, Rafiq Aditya Bukrani, dan Faikotur Rahman. Next. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai yang pertama kekuasaan, yang kedua wewenang, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat isu terkait dan juga solusi. Next. Selanjutnya untuk submateri pertama adalah kekuasaan. Sebelumnya saya akan memaparkan definisi dari kekuasaan. Jadi kekuasaan ialah suatu hubungan di antara seseorang ataupun sekelompok orang yang bisa menentukan sebuah tindakan seseorang atau juga kelompok yang lainnya ke suatu arah tujuan dari pihak yang pertama. Selanjutnya, untuk inti pembahasan dari kekuasaan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Jadi untuk unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya, yang pertama itu rasa takut. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk pada orang lain dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif. Apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai, kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih secara asosiatif. Nah, yang keempat itu pemujaan. Dalam sistem pemujaan, seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang-orang lain. Keempat unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya digunakan oleh penguasa untuk dapat menjalankan kekuasaan yang ada di tangannya. Next. Dilihat dalam masyarakat, kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Yang pertama, saluran militer. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Kemudian saluran ideologi, di mana penguasa-penguasa masyarakat biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Kemudian saluran tradisional. Saluran tradisional biasanya merupakan saluran yang paling disukai. Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam sesuatu masyarakat, pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lebih lancar. Kemudian saluran ekonomi. Dengan menggunakan saluran-saluran di bidang ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir saluran politik. Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian cara mempertahankan kekuasaan ada 4. Yang pertama itu dengan meninggalkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Dan yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Bentuk-bentuk lapisan kekuasaan. Menurut Robert M. McFleur, ada tiga pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan. Yang pertama, tipe kasta. Sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta dan hampir tidak memungkinkan tiap individu untuk bergerak secara vertikal untuk naik kasta. Yang kedua, tipe oligarki. Memiliki tipe stratifikasi yang menggambarkan garis pemisah yang tegas tetapi tidak kaku. Walaupun kedudukan para warga masyarakat masih banyak didasarkan kepada aspek keturunan, akan tetapi individu masih diberikan kesempatan untuk naik ke strata yang lebih atas. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe demokratis adalah tipe ketiga dengan garis pemisah yang sifatnya fleksibel. Faktor keturunan tidak menentukan kedudukan atau tinggi rendahnya seseorang, namun yang diutamakan adalah kemampuannya dan kadang-kadang juga ditambah dengan faktor keberuntungan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, submateri selanjutnya adalah wewenang. Jadi, wewenang adalah kekuasaan yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. C. Weber mengartikan bahwa wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial yang bertujuan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Selanjutnya, inti pembahasan dari wewenang akan dipaparkan oleh saya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungan dengan dasar hukum yang berlaku. Wewenang karismatik yang didasarkan pada karisma yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Dan kedua, wewenang tradisional yang didasarkan pada kesucian tradisi yang sudah berjalan lama dan sah dalam pelaksanaan otoritas. Dan yang ketiga yaitu wewenang rasional atau legal, wewenang yang disandarkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu berdasarkan kepentingan pengaturan. Yang pertama ada wewenang resmi yang sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Terdapat pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan, tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Yang kedua yaitu wewenang tidak resmi. Berlaku pada kelompok-kelompok kecil, sifatnya spontan, situasional, dan didasarkan pada faktor saling mengenal dan timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi. Kepemimpinan berbadani pendidikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Dalam kepemimpinan termuat dua substansi, yaitu kekuasaan dan wewenang. Kepemimpinan juga dibedakan antara kepemimpinan resmi, yaitu formal leadership, dan kepemimpinan yang tidak resmi, yaitu informal leadership. Kepemimpinan resmi yaitu kepemimpinan yang terwujud dalam suatu jabatan yang senantiasa harus mengacu pada landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga dengan demikian daya cakupnya agak terbatas. Sedangkan kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai daya cakup yang relatif lebih luas dari batas resmi, karena kepemimpinan tersebut didasarkan atas pengakuan percayaan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
isu yang sedang berkembang dan solusinya. Isunya yaitu sengketa Pilpres, kubu Prabowo tuding Jokowi menyalahgunakan telepon negara. Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno menilai terdapat sejumlah kejanggalan dan kecurigaan yang terjadi pada pemilihan presiden 2019. Di antaranya, ketidaksetaraan kesempatan para kontestan. Menurut salah seorang tim hukum Prabowo Sandi, Denny Indrayana, ketidaksetaraan kesempatan terjadi lantaran yang dihadapi pasangan capres nomor urut 02 bukan hanya Jokowi Amin sebagai kandidat, tetapi juga Joko Widodo sebagai presiden. Dalam praktiknya, terjadi penyimpangan secara mendasar karena yang dihadapi paslon 02 bukan hanya Joko Widodo sebagai capres paslon 01, tetapi pada kenyataannya Joko Widodo sebagai presiden petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat kepadanya, ujar Denny di Mahkamah Konstitusi. Next. Menurut Denny, ketidaksetaraan menyebabkan penyalahgunaan sumber politik, daya, dan memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai politik dan kandidat yang berkuasa menghadapi penantang yang ada. Penyalahgunaan sumber daya negara ini mencakup penggunaan telepon, kendaraan, serta akses ke sumber daya manusia, contoh pegawai negeri sipil dan pejabat lain di kementerian, ucapnya. Menurut Denny, prinsip keadilan pemilu sebenarnya sudah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bab 7B tentang pemilihan umum yang menegaskan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Artinya tidak boleh ditolerir sedikitpun penyimpangan pemilu, di mana peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Jadi, Mahkamah Konstitusi dalam mengenai proses sengketa Pilpres 2019 berwenang menilai keseluruhan proses agar pemilu berjalan sesuai rambu pemilu dan yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil, pungkas Denny. Next. Jadi solusinya, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak guna membantu mencapai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa terbaik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kontrol terhadap profesionalisme atau integritas penyelenggara atau itu yang sangat penting. Pengawasan internal oleh KPU dan Bawaslu harus diperkuat. Jangan menunggu masalah baru bergerak, tapi justru kontrol secara jenjang itu menjadi sangat penting. Saling mengontrol sehingga nanti potensi kecurangan itu bisa ditekan. Jangan sampai justru penyelenggaraan oleh peserta pilkada yang satu menjadi legitimasi melakukan pelanggaran bagi yang lain. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 5. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.